Geger, Nikita Mirzani akhirnya bersuara dan memberikan komentar terkait beberapa tudingan yang sebelumnya dilontarkan oleh Umar Bajide, ayah Fadel Bajide, dalam acara jumpa wartawan yang diadakan beberapa waktu belakangan lalu. Ya, sempat menceritakan perihal dirinya yang sempat dibuat kaget dan seolah dibuat tidak percaya dengan cerita Laura yang menuturkan baru pertama kali melakukan ibadah sholat dan puasanya saat tinggal dengan keluarga besarnya pada saat itu. Umar pada saat itu pun atau pada saat menggelar jumpa wartawan dengan kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution juga sempat seolah ingin mendapatkan ucapan terima kasih dari Nikita karena tanpa jasanya dan keluarga besar, putri sulung Nikita Mirzani tersebut kemungkinan tidak akan pernah mendapatkan perubahannya yang seperti sekarang ini jika tidak tinggal ataupun bergaul dengan keluarga besarnya pada saat itu. Dan seperti sudah dapat dipastikan, Nikita yang disinggung mengenai hal ini pun langsung bereaksi geram dan seolah tidak terima jika putrinya yang kini sedang dirawatnya secara baik-baik tersebut seolah dianggap negatif oleh pihak-pihak yang disebut sempat menampungnya. Lantas, seperti apakah murkanya Nikita Mirzani saat ia disinggung mengenai hal ini? Benarkah Nikita pun tidak terima jika putrinya dianggap mendapatkan perubahannya pasca tinggal bersama keluarga Bajide? Lalu, seperti apa pula reaksi Nikita Mirzani dengan kabar pelaporan beruntun yang konon sudah dilayangkan Fadel dan juga kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution? Benarkah alih-alih takut, Nikita pun justru menantang Fadel maupun Rasman untuk melaporkan dirinya sebanyak-banyaknya ke pihak kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih melanjutkan pelaporan gugatan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani kepada kekasih buah hatinya Fadel Bajide. Nikita sejak munculnya permasalahan ini ke hadapan publik sering kali melontarkan banyak kalimat sindiran atau perkataan yang menyinggung yang diduga sengaja dilakukannya untuk menyerang kekasih atau keluarga dari kekasih putrinya tersebut. Ya, diduga hal ini pun yang menjadi awal kemunculan keluarga besar Fadel yang diduga merasa tidak terima dengan beberapa kalimat yang dilontarkan dari mulut Nikita. Yang cukup mencuri perhatian tentu adalah munculnya seorang pria bernama Umar Bajide yang mengaku adalah ayah dari Fadel. Dalam pernyataannya di hadapan awak media, Umar pun bercerita dengan gamblang terkait aksi tak biasa yang konon baru diketahuinya perihal putri sulung Nikita Mirzani, bahwa selama tinggal bersama keluarga besarnya, Laura pun sempat bercerita perihal dirinya yang tidak pernah melaksanakan ibadah wajib seperti puasa dan juga sholat. Pengakuan ini pun langsung saja membuat Umar dibuat kaget dan seolah merasa tidak percaya dengan pernyataan yang baru saja didengarnya tersebut. Disinggung mengenai pernyataan ini yang seolah menyudutkannya sebagai ibu, Nikita Mirzani pun langsung memberikan reaksi keras. Bahkan Nikita pun menanggapi dengan tegas dan menolak tudingan yang dialamatkan Umar Bajide kepadanya. Pasalnya, Nikita mengklaim bahwa sejak kecil anak-anaknya pun selalu ditanamkan nilai-nilai agama dan juga akidah yang baik. Sebenarnya masalah ini bagi saya masalah sampah, drama sampah. Saya nggak pernah mau ikut-ikut, tidak pernah menulis. Cuma intinya di sini saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat dari yang tidak pernah puasa dari kecil, ikut berpuasa, dari yang tidak pernah terawih dari kecil ikut berterawih. Pada saat waktu itu
bulan Ramadan. Datang melarat dia, ya, asal tahu aja. Jadi jangan ngomong besar, ibunya nih, itu datang nyusahin orang, bikin masalah di rumah. Jadi kita, kalau anak-anak saya tuh saya didik akidah imannya tebal semua. Jadi alhamdulillah jalannya lurus-lurus saja. Pas waktu itu bulan puasa pun kita sampai kaget. Belum pernah saya terawih bareng, ini bareng gitu. Jadi udah. Tapi saya itu pengakuan lo nih? Saya sampai tanya itu. Pernah dia suatu-waktu mau terawih ya. Ini saya sampai kaget. Lagi keadaan mens. Iya. Mens ikut terawih. Itu yang saya bingung, ini apa nggak diajarin kok sampai boleh gitu. Akhirnya saya suruh balik. Itu. Jadi saya tuh sebenarnya nggak mau ngomong kayak gini loh. Jadi istilahnya saya tuh nggak mau kebanyakan orang makanya kita timbal balik atau gimana gitu. Saya nggak perlu terima kasih, nggak perlu apapun. Yang penting dia anak bisa terarah, akidahnya ada, imannya jadi, nah gitu. Tapi kalau sampai saya difitnah sampai begini, ya itu hanya Allah yang tahu aja. Tapi Umar, kayaknya anak lu deh yang gue sial deh. Yang melarat kayaknya dia deh, bukan Laura. Laura nggak pernah melarat, selama masa hidupnya dia berkecukupan, nggak pernah memanfaatkan orang lain, tidak pernah menyusahkan orang lain. Ya kalau misalkan si Umar ngomong begitu ya dia harus ngaca deh. Kayaknya dia yang melarat kan. Kenapa jadi bola orang yang melarat? Terus yang gue gedek banget ya sama orang tua yang kayak Umar itu ya, bapaknya Fadel. Masa dia bilang katanya Laura nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, apa ya? Terawih. Keluarga gue tuh sedari dini tuh udah diajarkan agama, jadi nggak usah ngomongin akhlak ya. Wajar saja memang reaksi keras yang dilontarkan Nikita dengan lantang menanggapi pernyataan Umar tersebut. Pasalnya, jika dilihat ke belakang, perseteruan antara mereka pun tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda atau bahkan justru semakin memanas dengan masing-masing pihak yang saling melayangkan gugatannya. Seperti diketahui, pasca Nikita melayangkan gugatan untuk Fadel Bajideh, pemilik nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi tersebut langsung kembali melayangkan pelaporannya untuk Fadel dan kuasa hukumnya. Tak mau kalah, Rasman pun selaku kuasa hukum keluarga Bajideh mengungkapkan, sebelumnya atau tepat pasca ia menggelar jumpa wartawan yang dilakukannya pada Senin Oktober 2024 lalu, tak berselang lama Rasman pun kembali ditemani Martin, kakak Fadel dan Umar ayah Fadel, langsung bertolak ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk selanjutnya melaporkan Nikita dengan pasal Undang-Undang ITE. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa malam hari ini sekarang sudah pukul 7:10, 19:10, kami akan resmi melaporkan saudara Nikita Mirzani alias NM untuk mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Martin selaku keluarga besar dari Pak Bajideh terkait dengan dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan juga hal yang terkait dengan pasal 310-311. Adapun hal-hal yang menyerang body shaming dan lain-lain, nanti akan coba kita tajam di dalam. Ini sudah ada belum Bang? Mungkin dari screenshot apa aja tuh Bang? Mungkin ya, dari story dia itu kan ya, kemudian dari dokumen-dokumen yang kita terima dari YouTube, dari lain-lain. Yang intinya kami ingin memberi satu pelajaran bahwa di negara ini tidak boleh orang bicara suka-suka, menghina dan merendahkan siapapun dia. Tadi sudah resmi dibuka LP-nya. LP-nya tetap pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat 3. Itu mana ya? ya benar Pak. Nanti dalam pemeriksaan kita yakin akan ada pengembangan. Laporin aja.
Yang dilaporin siapa? Iya, yang banyak lapornya, yang banyak. Kehadiran Rasman Nasution sebagai kuasa hukum Umar tentu seolah menambah dimensi baru dalam konflik ini. Rasman pasca pelaporan bahkan sempat menyinggung terkait Laura yang selama ini selalu disebutkan tengah berada di safe house atau tempat aman, di mana disebutkan didampingi oleh pihak-pihak terkait. Menurut Rasman, hal ini pun memicu tanda tanya darinya. Apalagi tidak pernah ada perwakilan dari pihak-pihak yang menjaga Laura yang menurutnya seharusnya buka suara. Maka dari itu, dari semua kejanggalan ini, Rasman pun akhirnya berencana untuk para pihak-pihak yang terkait atau seperti Komnas Perlindungan Anak dan juga Kementerian P3A untuk membuka akses apa yang menjadi tanda tanya besar baginya. Dan lagi-lagi, ungkapan Rasman terkait hal ini pun langsung kembali ditanggapi Nikita dengan memberikan respon menohok. Menurut Nikita, tidak ada satupun orang yang diperbolehkan untuk mengetahui keberadaan Laura. Bahkan, ia pun sebagai orang tua juga tidak mengetahuinya. Ketika kita melihat ada satu kejahatan dan diduga itu dilakukan oleh seseorang, ketika seseorang yang akan melaporkan itu sekarang dia dijemput paksa, apakah boleh orang yang diduga membiarkan anaknya terlantar dan anaknya berontak, lalu kemudian dia bisa dianggap sebagai tindakan anak di bawah umur dengan serta-merta? Enggak dong. Nah, jadi kami akan konsultasikan itu nanti ke Lembaga Perlindungan Anak, ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak, ke Kementerian PPA, dan kami mengajak untuk menjadi atensi, dan kami sebagai warga negara akan membuat tindakan ya menjadi kuasa dari keluarganya, karena karena Loli itu sudah bercerita kepada Dari keluarga siapa, tim hukum kami untuk nanti kami ambil tindakan hukum. Kami meragukan ya, Dia itu di safe kami house. meragukan independensi yang ada sekarang di safe house sana. Karena tidak bisa diakses oleh siapapun. Harusnya kalau dia di safe house, dengarin ya. Harusnya kalau dia di safe house, kita tahu siapa sekarang yang berada di safe house itu, Mak. Harus ada perwakilan KPAI, sampaikan dong, ya kan? Yang kedua penyidik kalau memang ada penyidik. Yang ketiga lembaga independen, misalnya yang kita lihat salah satunya Lembaga Perlindungan Anak atau Kementerian PPA, Pemberdayaan Perlindungan Anak, harus ada komplit. Ini kita tidak tahu, ada di safe house, dia baik-baik aja. Tadi kami kirim, itu yang membuat kami khawatir. Maka kami akan minta Lembaga Perlindungan Anak, KPAI dan Kementerian PPA untuk dibuka akses apa sebenarnya yang terjadi di dalam. Jangan-jangan nanti safe house itu adalah bentuk dari upaya untuk mempengaruhi Loli mengorbankan klien kami. Tapi Bang, Dan sebagai warga negara, kita nggak boleh membiarkan itu terjadi. Kalau anak itu sudah kita tahu dia berontak, ada masalah, dan yang tahu itu adalah Fadel, Pak Martin, Bintang, Pak Bajide, dalam hal ini Pak Umar dengan Pak Titin, dengan pengacara sebelumnya yang sekarang bergabung dengan kami, yaitu Saudara Bangkit. Jadi kami nggak mungkin membiarkan itu. Masa iya ada di depan Anda ada kejadian atas nama anak di bawah umur, orang tuanya diduga menelantarkan, nggak diterima, dia kesulitan, sudah datang 5 kali, terus lu sekarang bilang, itu anak gua, tanggung jawab gua. Lah, nggak bisa begitu. Yang gua tahu lu kemana aja? KPI, Bang. Nanti. Yes, Tapi, Bang, minggu depan. dan ke Baris Krim. Ini akan berlanjut ini. nggak bisa, mau cari tahu kayak gimana juga nggak bisa, nggak ada haknya kan. Pertama nggak ada aliran darah, kedua yang nyari binatang, nggak bisa, nggak bakal dikasih. Mau dia teriak-teriak kayak gimana juga nggak bakalan dikasih tahu, nggak bakalan bisa ketemu intinya. Sementara itu, kembali membahas perihal pernyataan Umar, ayah Fadel. Sebelumnya, ia pun juga sempat mengatakan jika seharusnya Nikita mengucapkan terima kasih kepada dirinya maupun keluarga besarnya. Karena jika tidak bertemu dirinya maupun dengan sang anak Fadel Bajide, kemungkinan Laura tidak akan pernah mendapatkan perubahannya yang seperti sekarang ini. Dan seolah membahas perubahan Laura yang sekarang yang kini semakin istiqomah dengan mengenakan hijab untuk menutupi bagian auratnya. Seperti inilah reaksi Nikita saat disinggung tentang hal tersebut. Pada saat waktu itu bulan Ramadan,
Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih. Tapi saya nggak perlu terima kasih dia. Tidak perlu. Saya di sini cuma lillahi ta'ala, saya menolong anak yang terlantar. Saya cuma mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin dari pertolongan saya ini Tuhan juga tidak ngasih pahala kalau seperti anak yang seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan aja difitnah, apalagi orang. Dia merubah-rubah itu udah fitnah. Pencipta Tuhannya itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya diinjak-injak, dikorek-korek yang tidak pernah tahu siapa ini. LM ini siapa nggak tahu, saya juntungnya apa, cuman saya lihat anak telantar. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Memicu tanda tanya Rasman dan keluarga besar Bajide terkait keberadaan Laura sesungguhnya. Memang agaknya kecurigaan Rasman muncul karena Laura yang sengaja disimpan untuk selanjutnya menjadi bukti yang akan melemahkan kliennya. Seperti apa kuasa hukum Nikita, yaitu Fahmi Bahmit ketika berbicara tentang hal ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Ya, sejak dijemput di apartemen sewaannya, memang tidak banyak yang tahu di mana dan seperti apa sebenarnya kondisi Laura ditempatkan pada saat ini. Seperti diutarakan Nikita, bahkan kuasa hukumnya Fahmi Bahmit, jika kondisi Laura pun sudah lebih baik dan sudah memperlihatkan banyak perkembangan. Namun, di balik hal itu semua, tidak tampak satupun potret yang memperlihatkan kondisi Laura. Sehingga wajar jika pihak Fadel melalui kuasa hukumnya pun penasaran dan bahkan berencana untuk menghadirkan pihak-pihak membuka akses kepada Laura. Seperti inilah kuasa hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmit ketika bercerita terkait kondisi Laura. Dan kedatangan Nikita yang menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu yang ternyata untuk bertemu dengan orang yang selama ini menjaga putrinya. Kalau itu memang Nikita ingin mengetahui ya, jadi bagaimana kondisi dan keadaan anaknya pada saat kemarin. Jadi dia ketemu, bahkan seingat saya dia bertemu dengan orang yang selama ini menjaga Laura, dan mereka datang ada di Polres, saya tidak perlu sebutkan namanya. Mungkin banyak hal yang dibicarakan karena setelah itu saya tinggal karena saya tidak ingin mendengarkan hal-hal yang terkait bagaimana proses yang terjadi saat itu. Jadi seseorang tersebut, oknum tersebut ada di Polres dan dia berbicara sama Nikita hampir 1 jam. Artinya dia menceritakan bagaimana keadaan baik fisik maupun psikis daripada Laura. Alhamdulillah
Anda bisa melihat bagaimana Niki turun kemarin. Kalau memang suasana hatinya ada yang baik, bisa dilihat. Artinya dari hasil kemarin dia bicara itu banyak hal yang bisa dia dapatkan. Sangat baik, karena dia sudah bilang itu mamaku. Saya itu sama dengan mamaku. Itu kalimat. Saya itu identik dengan mamaku. Dia nyampaikan dengan petugas tersebut. Meski begitu, update perkembangan kondisi Laura pun tidak bisa diungkapkan Fahmi secara gamblang. Menuturkan tidak hanya dirinya, bahkan sang ibunda Nikita Mirzani pun tidak bisa secara langsung untuk bertemu buah hatinya. Menurutnya, hal itu dikarenakan adanya aturan teknis dan aturan yang telah dibuat oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga membuatnya tidak bisa melakukan hal apapun. Saya nggak boleh jelaskan teknis dan itu menjadi SOP-nya daripada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak itu mempunyai aturan. Saya tidak perlu jelaskan karena itu menjadi rahasia mereka dan tidak boleh terekspos ataupun terpublikasi teknis dan cara mereka. Karena itu yang namanya perlindungan. Saya nggak boleh tahu dan saya tidak boleh sampaikan. Jadi yang kita tahu bagaimana caranya berhubungan ya harus melalui penyidik karena semuanya rekomendasinya dari penyidik. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya, aksi lapor yang dilakukan keduanya semakin membuat permasalahan ini pun semakin seru untuk diikuti. Lantas, seperti apakah saat Nikita melayangkan pelaporannya ke Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu? Untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sementara itu, secara mengejutkan, Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya Fahmi Bahmid sebelumnya sempat menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi terhadap Rasman Arif Nasution dan juga kliennya Fadel Bajide serta keluarga Fadel. Menurut Nikita, mereka pun menyebarkan data pribadi hasil USG Loli kepada awak media saat mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu tanpa memikirkan dampaknya bagi Loli yang notabene apa yang disebarkan adalah data pribadi dari anak di bawah umur. Dan perbuatan tersebut menurut pihak Nikita Mirzani adalah pelanggaran atas undang-undang dan dinilai sebagai tindak pidana. Teman-teman semua, saya barusan sama Nikita membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana dalam undang-undang ditentukan pasal 4 bahwa ada yang dimaksud dengan data pribadi spesifik, yakni salah satunya itu data dan keterangan kesehatan. Berdasarkan pasal 65 junto pasal 67, perbuatan seseorang yang menyebarluaskan itu adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu. Siapa yang dilaporkan? Biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Coba Niki, siapa yang laporin? Kenapa nih kamu laporin? Inisial atau gimana? Gak usah inisial. Bang, handphone bang, silakan. Ya, hari ini datang ke Polda melaporkan Dr. Rasman Nasution. Yang hodamnya Perpura Ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke halayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan? Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani, jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasman sebagai lawyer katanya pinter dalam dalam memberikan informasi atau apapun itu, gitu kan? Tapi memang itu lagi kan, ya itu namanya itu menurut Niki sih kayaknya ya nggak tahu ya, kayaknya gimana ya kalau ngomongin dia tuh enaknya ngebully sih kalau ngomong. Jadi ya mungkin itu
apa ya? Ya Rasman mungkin mikirnya saat itu, gue keren nih bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin oh iya kalau misalkan gue menyebarkan ini kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini gitu. Kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024 seperti itu, dan rekan-rekan semua kebetulan hadir semua di situ, dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan karena ini Undang-Undang 27 tahun 2022 secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada kesehatan. Itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham. Nah, makanya nih kita datang untuk memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham tentang masalah hukum. Ancaman hukumannya berapa, 4 tahun. Padahal juga termasuk dilaporkan nggak sih? Iya Bang, yang dilaporkan, jadi terlapornya 2 orang aja juga Bang. Terlapornya siapa aja Bang? Yang dilaporkan itu identitasnya Ran dan kawan-kawan. Fadel juga termasuk kan tadi dalam laporan terbaru ini? FAB termasuk. Siapa yang ada yang bisa terbukti dalam proses menyebarkan data pribadi seseorang, itulah yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan hukum ini. Seperti itu. Ancamannya Bang? 4 tahun. Lagian Rasman yang enggak aja orang anak masih di bawah umur kos ada WSG-nya. Kan belajar lawyer di mana sih sekolah siapa? Apa yang dilakukan anak di bawah umur itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Satu. Yang kedua, apa yang ada pada data anak di bawah umur itu adalah data pribadi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menyebarkan data pribadi itu adalah melakukan tindak pidana. Seperti itu, makanya kita laporkan. Oke. Udah Rasman, lu mendingan masuk rumah sakit aja Rasman ya, karena laporan yang ini juga gua nggak bercanda kok, serius. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.